Oke, nah dari mana oposisi itu muncul? Katanya Heraklitus antara lain oposisi itu lahirnya dari perspektif. Oke, coba dilihat katanya Heraklitus, the handsome ape is ugly compared with humankind. Katanya Heraklitus, monyet yang paling ganteng itu tetap tampaknya lebih jelek kalau dibandingkan dengan manusia. The wisest man appears as an ape when compared with a god. Manusia paling bijaksana akan tampak seperti monyet kalau dibandingkan dengan Tuhan. Seperti monyet tadi maksudnya levelnya. In wisdom, in beauty, and in all other ways. Jadi maksudnya apa? Baik buruk itu ya sama, adanya dalam perbandingan. Dia tidak pernah sendirian. Kamu baik atau jelek itu kan diperbandingkan. Kamu merasa orang baik, tapi kalau tak bandingkan dengan dia, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu merasa jahat, tenang aja, masih banyak yang lebih jahat. Si Ono Fir'aun, Hitler, dan kawan-kawan. Jadi oposisi itu sebenarnya isinya perspektif-perspektif. Bagaimana kamu melihat? Sama kayak tadi, monyet paling ganteng itu tetap lebih menang kita yang manusia. Kenapa? Karena yang memahami kita manusia. Tapi mungkin bagi monyet, manusia yang paling ganteng sekalipun akan tampak jelek dibandingkan dengan keluarganya monyet. Makanya kan tidak ada monyet kok jatuh cinta sama manusia, ngejar-ngejar manusia, kan tidak ada. Tetap dia ngejar-ngejar monyet. Kenapa? Perspektif. Jadi oposisi-oposisi itu lahirnya dari cara pandang kita. Baik buruk, hitam putih, siang malam, nah, itu nanti ada hubungannya dengan perspektif. To God all things are beautiful, good and right. Man on the other hand deem something right and others wrong. Kalau bagi Tuhan sih segalanya indah, baik dan benar. Tapi bagi manusia ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kalau manusia ya tidak bisa sempurna. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan itu perspektif. Nah, yang beda-beda ini sebenarnya satu, perspektif kita yang membedakan. Makanya di situ di quote yang ketiga, the way up and the way down are one and the same. Tangga untuk naik dan tangga untuk turun itu sebenarnya tangga yang sama. Yang membedakan apa? Kepentingan kita, perspektif kita. Kalau kalian sedang naik tangga, itu kan ya tangganya sama. Pas kamu lagi turun, dia namanya tangga untuk turun. Tapi kalau kamu sedang ingin naik, tangga ini jadi tangga untuk naik. Tangganya sama, cuma bunyinya bisa beda. Kenapa? Kepentingan kita yang beda, perspektif kita yang beda. Kalau kamu misalnya nyuruh, aku mau dipinjemi tangga untuk naik, besok aku pinjam lagi ya, tapi tangga untuk turun, itu tonggomu mesti bingung. Kenapa? Ya karena tangga untuk naik sama tangga untuk turun itu sebenarnya tangga yang sama. Hanya cara kita memakainya, perspektif kita yang membuat tangga itu jadi berguna untuk naik atau berguna untuk turun. Jadi kuncinya hanya di perspektif. Jadi oposisi-oposisi tadi sebagian kuncinya ada di perspektif. Oke. Yang terakhir itu tadi sudah banyak dicontohkan ya. It's by disease that health is pleasant. Karena adanya sakit, maka sehat itu jadi menyenangkan. Karena adanya kejahatan, maka kebaikan itu jadi menyenangkan. Karena adanya kelaparan, maka kenyang itu membahagiakan. Karena adanya capek lah, maka istirahat itu jadi menyenangkan, membahagiakan.
Jadi jangan mengeluh dengan kesulitan, ketidakenakan, ketidaknyamananmu, karena bisa jadi itulah gerbang untukmu bisa menikmati kenyamanan, rasa enak, dan rasa nikmat. Kalau ndak ada itu, ndak. Kayak kalau kalian makan itu loh, ketika diawali lapar kan makan apa saja jadi enak. Jadi ternyata enaknya makanmu ditentukan oleh penderitaanmu sebelum makan, ya kan? Kalau ndak ada laparnya, ndak ada penderitaannya, makan seperti apapun mungkin jadi ndak enak. Misalnya kamu sudah awal piring pertama itu diawali dari lapar, jadi nikmatnya luar biasa. Terus kamu serakah, makan piring yang kedua. Enaknya piring kedua ini paling tinggal setengah. Kamu lebih serakah lagi, mungkin karena ada yang neraktir. Terus kamu nambah piring ketiga. Hati-hati, di piring ketiga ini kamu blunder, bisa makanan yang semula terasa enak bisa jadi bencana. Jadi ternyata kenikmatan itu ada di suapan pertama. Oh, ini kamu harus ngatur strategi. Kadang-kadang kalau kamu makan yang paling enak, kamu makan awal apa akhir? Akhir. Ketika kamu makan akhir, enaknya tinggal separuh. Kenapa? Kamu sudah kenyang. Jadi misalnya lauknya ada tempe, tahu, ayam. Biasanya ayamnya terakhir ya. Iya. Padahal ganas-ganasmu nikmat makan itu di suapan-suapan awal ketika kamu lapar. Tapi ketika ayamnya kamu makan belakangan, ya enaknya tinggal separuh. Atau disimpan aja ayamnya buat nanti kalau sudah lapar lagi. Oke, jadi yo makan harus ngatur strategi. Yo meskipun jangan tertipu, nanti dianggap ayam ternyata lengkuas. Kamu sudah mengatur energi biar gongnya enak, ternyata keliru. Oke, itu juga oposisi namanya.